Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana peran atau penggunaan akun perawat di aplikasi SIMGhost. Jadi pertama-tama Anda bisa masuk di aplikasi SIMGhost menggunakan browser Chrome, kemudian Anda masuk ke link ini 125 atau 120. 125 ini untuk latihan dan 120 untuk digunakan sehari-hari ya. Jadi Anda bisa masukkan nick Anda di sini, kemudian masukkan passwordnya, dan setelah itu ini untuk akun perawat ya, kemudian masukkan kode captcha-nya. Setelah itu klik masuk. Bila berhasil login, dia akan menampilkan tampilan dari akun perawat. Dia akan menampilkan daftar pengunjung yang belum diterima atau dipanggil. Kemudian di sini ada mutasi, ada konsul ya, apabila ada konsul dari ruangan lain atau poli lain. Kemudian mutasi ini untuk rawat inap, kemudian di sini my pasien ya, dan ini kunjungan pasien. Oke. Dan kita juga bisa memberikan notifikasi dering di sini. Anda bisa klik tombol yang ada di kiri ini, klik notifikasi dering dan klik on. Dia akan memberikan notifikasi untuk menunjukkan bahwasanya ada pasien di poli tersebut. Oke. Anda bisa klik kiri atas ini, namanya menu. Ya, dia akan menampilkan data akun perawat ini, namanya Linda Dewi. Oke, kita bisa klik lagi tutup. Sebagai contoh, saya akan panggil pasien ini, ya. Dimana saya sudah membuka display antrian poli, ya. Display antrian poli yang akan ditampilkan di monitor depan di poli. Jadi Anda bisa klik panggil pasiennya di sini. Klik panggil. Di display antrian poli, ya. Dia akan memanggil pasien Herudin ini, ya. Setelah kita panggil pasiennya, kemudian kita klik terima. Ya. Kalau Anda yakin ingin menerima pasien, ya kita klik terima. Tapi kalau tidak, kita klik batal. Ya, kita bisa klik terima saja. Oke. Setelah kita klik terima, ya sebagai perawat, Anda bisa klik ya di pojok kanan bawah ini, tampilkan detail ya. Bisa klik tampilkan detail. Kemudian Anda bisa mengisikan di sini. Salah satunya yang penting itu adalah di bagian keperawatan. Anda bisa mengisikan bagian keperawatan ya. Sebagai contoh misalnya mata gatal ya. Kemudian umpamanya di sini objektifnya apa? Mata. Di sini ada pilihannya. Ya, Anda bisa masukkan pilihan ini, pilih salah satu, tapi kalau tidak ada di pilihan, Anda bisa ketik saja seperti mata bengkak misalnya. Ya, kan ini nggak ada di pilihan nih, Anda bisa klik di sini, kemudian Anda klik sembarang. Oke, kemudian masuk ke diagnosa. Kemudian Anda bisa masukkan diagnosanya, umpamanya apa? Misalnya mata sakit. Kemudian penyebabnya apa? Misalnya kena. Di sini ada pilihannya ya, tapi kalau tidak ada di pilihan, Anda bisa ketikkan sendiri di sini. Misalnya kena serbu kayu sebagai contoh ya. Kemudian Anda bisa klik sembarang, kemudian masukkan lagi tujuannya apa, intervensinya apa, misalnya tujuannya berobat atau apa, kemudian masukkan lagi dan seterusnya. Kemudian klik simpan. Ya, dia akan menampilkan di sini keperawatan. Oke. Kemudian Anda bisa klik anamnesis di sini, masukkan keluhan utamanya. Di bagian sebelah kanan ini dia akan menampilkan riwayat pasien ini. Dia pernah kebidanan, juga tuh dia pernah ruang perawatan kebidanan. Kita bisa melihat riwayat catatan medisnya di sebelah kanan. Kita bisa masukkan keluhan utamanya adalah mata gatal. Matanya gatal. Kemudian anamnesis diperoleh. Yang paling penting itu adalah keluhan utama, riwayat penyakitnya apa, misalnya apa sakit ya, lihat sekarang kayak dulunya misalnya mata minus ya, minus. Setelah itu Anda bisa lengkapin sih yang penting-penting saja ya, tapi yang paling penting itu adalah keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, dan riwayat
dan atau alergi obat ya di sini ya. Pilih di sini alergi obat. Ini misalnya obatnya misalnya obat XXX ya obatnya ya. Dan di bagian pemeriksaan ya di sini bisa dimasukkan nih keadaan umumnya, misalnya sadar, baik ya. Kemudian sini sadar, jadi misalnya 6, di sini 6, 4 ya, misalnya ini darah sistoliknya 1115, ini 80, ini 80. Kemudian frekuensi nafasnya umpamanya frekuensi nafasnya itu adalah 90, ini adalah 60, apa saja ini ya. Kemudian suhunya adalah 36, ini 90, ini 100 seluruh. Kemudian di sini waktu pemeriksaannya kapan, sekarang klik simpan. Nah di sini dia sedang jalannya. Kemudian kita bisa masukkan penilaian fisik ya, penilaian fisiknya seperti apa, misalnya matanya bengkak ya, matanya merah, bengkak. Sini anatomi penunjang. Kemudian setelah itu masukin penilaian, biasanya ini diisi oleh dokter ya. Di bagian perawat hanya keperawatan, anamnesis, pemeriksaan ya. Dan penilaian dan diagnosis ini perawat bisa ya membantu dokter mengisinya, tapi lebih baik dokter yang mengisi di bagian fisik, diagnostis ya, itu dokter. Kemudian perawat juga bisa memberikan perencanaan, umpamanya perencanaan terapinya apa, terapi kontrol atau apa. Kemudian dia bisa melakukan kontrol ulang apabila pasien BPJS ya, jadi perawat bisa nih mengkontrol ulang kan pasien. Jadi misalnya ingin berkunjung misalnya tanggal 27 ya, kemudian masukkan jamnya, kemudian ruang tujuannya adalah kemana, misalnya klinik mata ya, klinik mata, kemudian pilih di sini tujuan spesialistiknya mata, kemudian masukkan jadwal dokternya. Sebagai contoh di sini tidak ada ya dokter sesuai ya, coba kita jadwalkan dulu. Ganti tanggalnya, umpamanya tanggal 24. Ini ada yang ingin berubah tanggal, kita klik aja ya, kita masukkan ya tujuan spesialistiknya, kemudian kita masukkan jadwal dari dokter itu. Tadi kita kalau nggak ada jadwal dokternya berarti cari lagi, bisa cari sampai kita dapat jadwal dokter sesuai ya. Nah ini ya, klik kemudian kontrol ulang Bang. Kita bisa klik simpan di sini ya, kita bisa klik simpan dan kita klik aja cetak sini, klik cetak, pilih ya. Setelah pilih ya, kita bisa di sini rencana surat kontrol ya, di sini kita bisa klik cetak atau tidak. Dan di sini tidak ada barcode-nya dikarenakan yang mencetak adalah perawat ya. Lebih bagus sih dokter yang mengisikan kontrol ini agar ada barcode-nya, jadi kita batalkan saja ini. Tapi perawat juga bisa membantu dokter. Jadi untuk expiry ya, rawat inap ya, bisa pilih tanggalnya, tanggal 6 umpamanya. Ruang perawatan biasa HCU intensif, jenis perawatan menolong, indikasinya apa, pilih indikasi, keterangannya apa, pilih simpan. Ini sama juga, kita bisa pilih cetak, pilih tidak atau ya, kita bisa pilih ya. Di sini juga nggak ada barcode-nya, seharusnya dokter yang mengisi di bagian kontrol dan perawat inap. Namun perawat itu bisa membantu dokternya. Oke, selanjutnya setelah keperawatan, anamnesis, pemeriksaan, kemudian di bagian CPPT ya, yang paling penting ya. Di sini perawat biasanya mengisi CPPT. Apabila terjadi seperti ini, ya umpamanya terjadi seperti ini, tampilannya tidak ada, Anda bisa klik refresh. Klik refresh. Setelah itu perawat bisa pilih di bagian sini, di bagian kunjungan pasien, kemudian nah ini pasiennya, pilih tombol lihat ya, kemudian pilih di sini CPPT, kemudian masukkan profesi perawat, kemudian subjektifnya apa, misalnya pasien misalnya mata gatal,
objektifnya apa, mata asesmennya apa, tekniknya kontrol ulang dan mencoba ya. Instruksinya jangan diusap ya, mohon seperti itu. Setelah itu bisa juga perawat bisa menerbitkan surat sakit, surat opname, surat sehat, dan surat kelahiran. Oke. Setelah daripada itu, tapi di klinik mata nggak perlu ya surat kelahiran ya, di surat sakit. Kemudian yang paling penting itu di perawat itu keperawatan, anamnesis tadi, pemeriksaan, kemudian bentar ini tergantung jaringan ya. Kalau apabila terjadi seperti ini, kita bisa klik refresh, kemudian pilih lagi kunjungan pasien. Kita bisa isi keperawatan, anamnesis yang paling penting, pemeriksaan ini paling penting banget. Kemudian Anda bisa mengisikan CPVT dan penerbitan surat apabila diperlukan. Kemudian perawat bisa mengisikan layanan ya, daftar tindakannya. Yang paling penting itu adalah klinik spesialis. Anda bisa klik ini di bagian daftar ini, kemudian cari di sini klinik spesialis. Klinik spesialis ya, pokoknya itu 125 konsultasi spesialis atau klinik spesialis ya. Kemudian di sini bisa masukin data dokternya, di sini masukin dokternya. Ini siapa? Kuswaya ya, pilih, kemudian pilih simpan, atau ditambah lagi perawat atau siapa, tambah lagi di sini perawat atau siapa, pilih simpan. Tapi bila kosong ini, Anda bisa klik aja ini, jangan centang ya, dinonaktifkan. Bisa tambahkan lagi di sini dengan digeser saja sini DWR umpamanya, ini umpamanya dokter, kemudian dokternya siapa, klik lagi dan klik simpan. Kemudian perawat juga bisa mengorder laboratorium ya. Jadi pilih di sini ruangannya mana ya, pilih ruangannya umpamanya patologi klinik ya. Di sini ada daftar patologi klinik, misalnya cek hemoglobin ya, misalnya darah rutin ya. Anda bisa pilih diagnosanya apa, masukkan diagnosanya, keterangannya apa, dan kirim order, masukin diagnosanya, kirim order. Oke. Apabila Anda kirim lagi, Anda bisa lagi pilih ruangannya apa, kemudian kirim lagi. Kalau di radiologi juga sama, pilih ruangan radiologi, diagnosanya apa, kemudian pilih di sini tindakannya apa, misalnya kita suruh ini glukosa tandigal, dan klik kirim order. Maka di bagian menu radiologi dan labor mereka menerima orderan tersebut ya. Dan apabila orderan tersebut telah selesai, Anda bisa klik di sini daftar order ya, daftar order, dan di sini nanti tulisannya terima atau selesai nanti ya, dan Anda bisa melihat hasilnya apa. Oke, setelah itu perawat juga bisa mengorder resep atau membantu dokter, tapi biasanya dokter di sini ya yang bertindak untuk mengirimkan resep ke Dipu. Dan ini konsul ya, umpamanya konsul nih kemana, misalnya ke jantung, semuanya alasan konsulnya apa, konsulnya minta apa, dan klik kirim. Tuh. Ini rujukan keluar untuk pasien BPJS yang mau rujukan keluar, pilih tanggal rencananya, pilih tujuannya rumah sakitnya, misalnya RS, tes apa, identifikasi. Kemudian sini kode ICD-nya apa, masukkan tujuan poli, dan poli ini opsional. Oke, kalau sudah, perawat bisa klik aja di sini tombol final. Ini mengartikan bahwasanya pasien sudah difinalkan ya. Nah, tapi dia klik final apabila dokter telah selesai mengisi ya. Apabila dokter telah selesai mengisi, perawat itu meng-cross check ya isian dari dokter, seperti penilaian, diagnosanya di cross check ya. Kemudian di bagian CPVT-nya di cross check ya, dan lain sebagainya, di cross check isian dokter. Apabila telah selesai baru kita klik final tadi ya. Kalau dokter belum mengisi, jadi kita jangan
klik final dulu sebagai kawan. Baik, seperti itu Pak.